101 mata indah yang memikat hati. 1. Qin Ziai tetap menundukkan kepalanya, tidak melihat pada Lu Bancheng. Caranya menundukkan kepala dan sedikit menggelengkannya membuatnya tampak penurut dan lucu. Ia terlihat berbeda dari biasanya, bukan ekspresi takut dan malu seperti yang biasanya tampak pada wajahnya. Gu Yuseng mengerutkan dahi lebih keras. Ia hampir tidak bisa mendengar pembicaraan Qin Ziai dengan Lu Bancheng. Qin Ziai berbicara dengan nada pelan dan Gu Yuseng tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Ia memasang telinganya untuk fokus mendengar, tetapi tetap saja ia hampir tidak bisa mendengar walau samar-samar sekalipun, yang tertangkap hanya kata-kata seperti, tidak. Gu Yuseng yang sudah merasa kesal, tiba-tiba merasa bertambah kesal. Semua hal jadi menyebalkan untuknya saat itu. Gu Yuseng menahan amarahnya dan memalingkan matanya dari mereka. Ia memandang ke jendela. Cahaya yang memantul di jendela membuatnya berfungsi seperti cermin. Tampak pantulan Lu Bancheng dan Qin Ziai pada kaca. Lu Bancheng masih memegang lengan Qin Ziai sambil ia berbicara pada Lu Bancheng dengan kepala tertunduk. Gu Yuseng bertanya-tanya apa yang sesungguhnya perlu mereka bicarakan dan apa yang membuat Qin Ziai begitu lama untuk menjawab pertanyaan yang sederhana. Kemarahan Gu Yuseng tidak tersalurkan. Sebaliknya, malah semakin terbakar sampai pada titik tertinggi pada detik berikutnya. Gu Yuseng bergegas ke pintu dan berteriak, "Bukankah aku sudah menyuruhmu pulang? Kenapa kau masih saja berdiri di sini?" Qin Ziai sebenarnya tidak berkata banyak pada Lu Bancheng. Ia hanya menjawab pertanyaannya sebagai sopan santun saja. Ia hanya menjawab, "Aku baik-baik saja. Aku tidak terluka. Terima kasih." Qin Ziai menjadi emosional. Ia takut lepas kendali dan menangis. Ia tidak ingin tertangkap menangis saat berbicara dengan Lu Bancheng. Ia berbicara dengan sangat perlahan, berharap Lu Bancheng tidak menyadari kalau ia sedang berusaha mengendalikan dirinya agar tidak menangis. Qin Ziai tak mengira Gu Yuseng akan memarahinya sebelum ia menyelesaikan kalimatnya yang sederhana. Qin Ziai sangat terkejut. Kata terakhirnya tersangkut di lidahnya dan tak bisa keluar. Gu Yuseng sudah beberapa kali menyulitkannya, tapi ini pertama kalinya ia melakukannya di hadapan orang lain. Mata Qin Ziai terasa perih, ketika ia mengedipkan matanya, air mata berjatuhan di wajahnya. Qin Ziai menarik lengannya dari Lu Bancheng. Ia berlari keluar sebelum ia sempat mengucapkan terima kasih padanya. Lu Bancheng memandang punggung Qin Ziai sebelum ia berbalik dan melihat Gu Yuseng di dalam kamar. Gu Yuseng terlihat dingin. Alisnya yang berkerut menunjukkan kesuraman pada wajah tampannya. Ketika Gu Yuseng menunjukkan ekspresi seperti ini pada wajahnya, Lu Bancheng menjadi sedikit khawatir. Lu Bancheng berkata dengan suara pelan, "Kakak Seng, jika kau enggan melihat Xiao Kou, kau bisa saja memintanya pergi. Kau tak perlu membuatnya merasa canggung atau malu. Ia adalah seorang wanita. Kau tidak boleh terlalu kasar padanya." Gu Yuseng merasa bagaimana cara ia memperlakukan Qin Ziai tidak ada urusannya dengan Lu Bancheng. Dengan sangat terganggu ia memotong perkataan Lu Bancheng, tanpa peduli jika itu tak sopan, "Dan kau, lakukanlah apapun yang perlu kau lakukan. Jangan menggangguku." Lu Bancheng tidak segera pergi. Ia terdiam beberapa saat, hendak mengatakan sesuatu. Namun sebelum ia mengatakan apapun, Gu Yuseng mengambil bantal di tempat tidur dan melemparnya ke pintu. "Tidakkah kau paham apa yang kau lakukan? Berdiri saja di sana." Lu Bancheng melarikan diri sebelum bantal Gu Yuseng mencapai pintu. 102 mata indah yang memikat hati. 2. Pintu kamar yang setengah terbuka itu dibuka sekali lagi. Gu Yuseng menduga itu adalah Lu Bancheng yang datang kembali. Tanpa melihat lagi, Gu Yuseng berkata dengan terang-terangan, "Lu Bancheng, apakah aku sudah selesai?" Seseorang yang baru saja membuka pintu itu terkejut dan berhenti di tengah jalan. Setelah sekitar 2 menit berlalu, sebuah kepala mengintip dengan hati-hati dari belakang pintu. "Tuan Gu, ini saya." Mendengar suara Xiao Wang, Gu Yuseng sedikit tertegun. Xiao Wang melanjutkan berbicara, "Tuan Gu, aku membawakan bubur yang kau pesan." Gu Yuseng menolehkan kepalanya dan melihat bungkusan makanan yang dipegang Xiao Wang. Lalu ia menutup rapat bibirnya dan mengangkat dagunya ke arah meja kopi tanpa mengatakan apapun. Xiao Wang mengerti apa yang dimaksud oleh Gu Yuseng.
Ia membuka pintu dan mengambil bantal sambil berjalan masuk ke suite dengan perlahan. Setelah meletakkan bungkusan makanan di meja kopi, Xiao Wang meletakkan bantal kembali ke tempat tidur. Gu Yuseng tiba-tiba bertanya, apakah kau punya rokok? Ya, jawab Xiao Wang. Ia mengeluarkan kotak rokok dari kantungnya dan memberikannya pada Gu Yuseng. Gu Yuseng mengambilnya, mengeluarkan sebatang rokok, meletakkannya di mulutnya dan menyalakannya. Xiao Wang berdiri dan memandang Gu Yuseng untuk beberapa waktu. Ketika ia memikirkan Liang Douzhou, yang berlari menuju lift dengan mata penuh air mata ketika ia keluar dari lift itu, ia membuka mulutnya dan berkata, Tuan Gu, ketika saya keluar dari lift, saya melihat Nona Liang menangis dan berlari menuju lift. Menangis? Ketika Gu Yuseng mendengar kata itu, ujung-ujung jarinya gemetar sedikit, dan abu rokok terjatuh pada spray putih. Setelah beberapa detik, Gu Yuseng mengibaskan abu rokok pada spray dengan satu tangannya, ia meletakkan rokok di mulutnya dengan tangan yang lain dan mengisap dalam-dalam. Ya, di luar masih hujan, dan akan sulit baginya untuk mencari taksi dalam cuaca yang buruk ini. Perlukah saya mengantarnya pulang? Melihat Gu Yuseng yang tetap tenang, Xiao Wang mengumpulkan keberanian untuk bertanya secara langsung. Dia sendiri yang ingin pulang, bukan aku. Jadi tanyakanlah padanya. Dikelilingi asap rokok, Gu Yuseng tiba-tiba mengangkat matanya dan memandang Xiao Wang. Xiao Wang dengan refleks melangkah mundur, dan seketika mengerti arti yang tersirat dari kata-kata Gu Yuseng. Jelas sekali, Gu Yuseng ingin ia mengantar Qin Xiai pulang, maka Xiao Wang menjawab terus terang, saya mengerti, Tuan Gu. Saya akan mengantar Nona Liang pulang. Setelah mengatakan hal itu, Xiao Wang bergegas memutar dan lari keluar dari pintu. Gu Yuseng tidak menyadari apa yang Xiao Wang katakan sampai pintu tertutup kembali. Ia tiba-tiba merasa marah, bahkan Xiao Wang saja bisa melihat menembus pikirannya. Ia mengambil bantal yang ada sisi tempat tidur dan tiba-tiba melemparkannya ke pintu, memaki dalam pikirannya, kau tidak mengerti apapun. Setelah sebatang rokok, Gu Yuseng menjadi lebih tenang. Ia mengambil bantal lagi, meletakkannya di belakang kepalanya dan berbaring. Ketika ia baru saja menutup matanya, ia sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Ia merasakan sesuatu yang basah di belakang telinga kirinya lalu ia memeriksa di sekitar area itu. Ia tiba-tiba duduk dan melihat bantal tersebut. Bekas-bekas air mata ada di mana-mana. 103 mata indah yang memikat hati. 3. Gu Yuseng tiba-tiba teringat bagaimana Qin Xiai tidak mau melihatnya, dan bahunya bergetar saat Gu Yuseng memandangnya setelah melakukan hubungan seks itu. Gu Yuseng bertanya-tanya apakah bagian besar pada spray yang basah itu berasal dari tangisan Qin Xiai. Ketika Gu Yuseng memikirkan isak tangis Qin Xiai, kepedihan yang menusuk mengejutkannya sekali lagi. Terasa sangat sakit sampai ia tersentak. Bantal di depannya bernasib sama dengan bantal lainnya, ditendang ke pintu. Gu Yuseng menghela 2 napas panjang sebelum ia terhuyung-huyung turun dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi dengan kaki telanjang. Gu Yuseng tidak keluar dari pancuran untuk waktu yang cukup lama. Ia tidak mengeringkan rambutnya, membiarkan saja air menetes ke wajahnya. Ia membungkuk dan mengambil rokok dari tempat tidur. Ia memandang makanan yang dibungkus pada meja kopi, kemudian berbalik dan menatapnya sejenak. Tiba-tiba, ia mengangkat kakinya dan menendang meja kopi itu. Meja kopi itu tertendang beberapa meter. Makanan yang dibungkus pun jatuh keluar dari kantong plastik. Bubur bertumpahan dari wadahnya dan mengotori lantai, menebarkan aroma makanan yang lezat. Permukaan meja kopi yang keras menyakiti kaki telanjangnya. Ia seperti tidak merasakan sakitnya, hanya melihat pada bubur yang tumpah di lantai. Sebaliknya ia merasakan sakit yang tajam di dalam hatinya. Apakah ia gila? Ia berpikir bahwa Qin Xiai mungkin belum sempat makan apapun karena ia baru saja terjebak dalam hujan lebat begitu lama. Gu Yuseng pun meminta sopir untuk membelikan makanan untuk Qin Xiai. Apa yang terjadi setelah itu? Ketika ia melihat Gu Yuseng, ia malah ingin pergi. Gu Yuseng sudah meminta Qin Xiai untuk menjaga jarak darinya. Qin Xiai sudah melakukan apa yang ia minta, yang seharusnya membuat ia senang. Lalu mengapa ia justru merasa kesal ketika mendengar Qin Xiai ingin pergi? Ia pasti sudah kehilangan akal sehat. Tidak,
bukan hanya kehilangan akal sehat, ia pasti sudah gila. Sayangnya, sepertinya ini bukan pertama kalinya ia kehilangan akal sehat. Jakun Gu Yuseng bergerak beberapa kali. Ia berjalan menuju balkon dengan sekotak rokok dan duduk di depan jendela, melihat lampu-lampu di luar. Ia memandang dengan rokok di mulutnya dan terlihat seperti anak badung sambil meniup cincin asap. Ia tampak larut dalam kebingungannya sambil merokok. Sejujurnya, Gu Yuseng tahu ada seseorang bernama Liang Douzhou dalam masa lalunya. Ia mengetahui hal ini sudah sangat lama. Ia sudah mengenal Liang Douzhou selama 20 tahun lebih. Jika ia ditanya apa kesannya tentang Liang Douzhou, ia hanya punya dua kata untuk menggambarkannya, menyebalkan dan berisik. Selain hal itu, ia hampir tidak mengingat hal lainnya tentang Liang Douzhou. Liang Douzhou menjadi terkenal setelah debutnya dalam dunia hiburan. Banyak orang menyebutnya sebagai idola baru, wanita paling cantik dalam dunia hiburan selama 20 tahun terakhir. Ketika Gu Yuseng mendengarnya, ia menutup matanya dan berpikir keras bagaimana wajah Liang Douzhou, tetapi ia tidak berhasil mengingatnya. Ketika ia berusia 7 tahun, ibunya berselingkuh dari ayahnya. Sejak saat itu, kepribadian ayahnya berubah total. Ayahnya yang sebelumnya tidak pernah minum alkohol, mulai minum terus-menerus. Pada awalnya, ayahnya hanya berteriak dan memarahi ibunya saat ia mabuk. Lama-kelamaan, keadaan menjadi semakin buruk. Ia mulai memukuli ibunya. Gu Yuseng jadi ikut terlibat juga dalam bencana ini. Ayahnya mulai memukulinya juga. 104 mata indah yang memikat hati, 4. Setelah Gu Yuseng dipukuli oleh ayahnya selama bertahun-tahun, ia perlahan mulai terbiasa dan merasa bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bukanlah hal yang besar. Bahkan ketika ia melihat ayahnya, ia akan merasa bersalah jika ia tidak menerima pukulan. Sejujurnya, menurut anggapan Gu Yuseng, sejak ia berusia 7 tahun, pukulan baginya adalah satu-satunya cara ayahnya berkomunikasi dengan dia. Sedangkan tentang ibunya, satu-satunya kenangan adalah bahwa ibunya menangis setiap hari. Sejak saat itu, sebuah keluarga yang hangat menjadi tidak seperti keluarga sama sekali. Sejak saat itu, ia merasa bahwa keluarga tidaklah sepenting yang dikatakan orang-orang. Sedangkan rumah, menjadi sesuatu yang tidak diperlukan baginya, karena itu hanyalah tempat di mana ia harus pulang dan tidur pada malam hari. Orang tuanya menikahi satu sama lain untuk menggabungkan keluarga mereka, jadi mereka tidak bercerai, meskipun mereka tidak saling mencintai. Demi kepentingan kedua keluarga yang tetap terjalin, mereka tidak bisa mengambil keputusan untuk kepentingan mereka sendiri. Gu Yuseng berpikir jika pernikahan hanyalah sebuah kontrak seperti itu, ia lebih baik tidak menikah. Lagi pula, cinta akan berubah cepat atau lambat. Seseorang masih dapat hidup tanpa cinta, jadi mengapa harus repot mencintai hanya untuk mendapatkan akhir yang menyedihkan? 2 tahun yang lalu, pernikahan orang tua Gu Yuseng yang tragis akhirnya berakhir. Ayah Gu Yuseng membunuh ibunya dengan senjata api dan melakukan bunuh diri. Gu Yuseng sedang bertugas sebagai tentara pada saat itu. Setelah menerima berita tersebut, ia bergegas kembali ke Beijing satu malam, hanya untuk melihat 2 jenazah. Sejak saat itu, ia menjadi semakin bertekad untuk tidak pernah mencintai siapa saja ataupun menikah di masa mendatang. Karena kematian orang tuanya, ia harus melepaskan mimpi yang ia miliki sejak ia masih kecil dan kembali ke rumah untuk mengambil alih kepemimpinan perusahaan Gu. Gu Yuseng benar-benar merasa bahwa hidup akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan jika ia hidup sendirian, tetapi Liang Douzhou telah mengincarnya. Satu-satunya alasan mengapa ia telah berjanji pada kakeknya bahwa ia akan mengizinkan Liang Douzhou pindah ke vilanya adalah karena kakek memaksanya melakukan itu. Tentu saja, kakeknya juga telah memaksanya untuk membuat surat nikah, tetapi ia tidak pernah ingin menikah, sehingga tidak mungkin untuk meyakinkan Gu Yuseng. Tentu saja, Liang Douzhou tidak menyerah, ia pergi ke mansion keluarga Gu dengan sangat sering dan mengeluh kepada kakek Gu Yuseng. Kemudian kehidupan Gu Yuseng yang menyenangkan pun secara brutal diganggu oleh kakeknya setiap beberapa hari. Tetapi pada saat itu, ia bisa mengatasinya dengan mudah. Ketika Liang Douzhou ingin tinggal di vilanya, Gu Yuseng mengizinkannya dan mencari tempat lain baginya untuk ditinggali. Ketika Liang Douzhou ingin mendapatkan surat nikah,
ia membelikan surat nikah palsu melalui suatu jalur. Kedamaian dan ketenangan adalah satu-satunya hal yang Gu Yuseng inginkan dalam hidupnya. Pada hari Liang Douzhou pindah ke vilanya, ia telah pergi ke mansion keluarga Gu dan Gu Yuseng juga kebetulan berada di sana untuk beberapa alasan. Gu Yuseng meninggalkan mansion ketika Liang Douzhou masuk, jadi mereka bertemu satu sama lain di pintu. Sejujurnya, sejak mereka bertemu satu sama lain, ia tidak pernah melihat wajah Liang Douzhou dari dekat, tetapi hari itu, Gu Yuseng memandang sekilas pada Liang Douzhou ketika ia melintas. Liang Douzhou sedang memandang Gu Yuseng tepat di wajahnya dengan matanya yang indah, walaupun matanya tertutup oleh rias wajah. Gu Yuseng berjalan keluar dari pintu setelah pandangan itu. Sebelum ia masuk ke dalam mobil, ia memandang sekali lagi ke arah ruang keluarga melalui jendela dan melihat Liang Douzhou, yang masih memandangi Gu Yuseng melalui kaca yang terang. 105 mata indah yang memikat hati. 5. Dahulu, Gu Yuseng tidak berpikir terlalu banyak. Ia masuk ke dalam mobil setelah sopir membukakan pintu dan mempersilakannya masuk ke dalam. Setelah ia sampai di perusahaan, ia sibuk mengikuti rapat sepanjang hari. Setelah ia selesai bekerja, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ia ingin pulang ke rumah, tetapi ketika ia hendak memanggil sopirnya ia teringat bahwa wanita itu sudah pindah ke rumahnya. Ia tidak jadi memanggil sopir, menutup telepon, bersandar pada kursi kerjanya, dan merokok. Saat ia merokok, bayangan yang sama akan Liang Douzhou di bawah cahaya matahari yang baru saja ia lihat di mansion, tiba-tiba muncul di kepalanya. Ia terdiam seketika, di saat tengah memasukkan rokoknya ke mulut. Ia tampak seperti seseorang telah menekannya sampai pada batasnya, membuatnya membeku. Ia hanyut dalam khayalan. Ia tak segera pulih dari khayalannya sampai rokoknya habis terbakar sampai ke penyaringnya dan melukai jarinya. Diam-diam ia mengkritik Liang Douzhou karena matanya yang terlalu besar. Ia berpikir bahwa ini hanyalah suatu kebetulan saja ia melamun untuk beberapa saat. 2 hari kemudian, ia pergi bermain golf dengan Lu Bancheng dan beberapa teman lainnya. Lu Bancheng dengan santai menyebutkan nama Liang Douzhou pada teman-temannya. Ketika Gu Yuseng mendengar nama Liang Douzhou disebut, ia tengah memegang tongkat golf dan siap memukul bola. Tangannya bergetar, dan akibatnya pukulannya pun meleset. Lu Bancheng melihat hal itu bagai melihat sesuatu yang tak bisa dipercaya. Ia melompat keluar dari mobilnya dan menggigiti sedotan pada botol birnya sambil menyeringai. Sialan, kakak Seng, kau tidak berhasil memukul bolanya. Kau tidak sedang memikirkan wanita, kan? Gu Yuseng terkejut bahkan sebelum Lu Bancheng selesai berbicara. Lu Bancheng benar. Ketika ia mendengar nama Liang Douzhou disebut, bayangan Liang Douzhou sedang memandangnya di mansion keluarga Gu melintas dalam benaknya. Ia sudah mengenal Liang Douzhou selama lebih dari 20 tahun, tetapi ia tidak pernah menganggap Liang Douzhou sebagai seseorang yang cantik dan menawan, seperti yang media katakan. Namun, ia merasa Liang Douzhou cantik ketika ia melihat Liang Douzhou sedang memandangnya di mansion keluarga Gu. Terutama mata Liang Douzhou. Ketika Liang Douzhou melihat kepada Gu Yuseng, matanya terlihat sangat jernih, cantik dan menarik. Mata Liang Douzhou seperti bisa berbicara dan benar-benar menawan hatinya. Hei, aku bisa membaca pikiranmu, bukan? Kau sedang memikirkan seorang wanita. Benar kan? Lu Bancheng menepuk pundaknya karena ia tidak mendapatkan jawaban dari Gu Yuseng. Gu Yuseng tiba-tiba tersadar. Ia menyadari bayangan sosok Liang Douzhou telah masuk tanpa halangan ke dalam pikirannya sebanyak 2 kali, yang membuatnya frustasi. Ia melemparkan tongkat golfnya ke lantai dan mengambil mantelnya, melangkah pergi tanpa berkata apa-apa. Ketika Gu Yuseng kembali ke mobil, ia menerima panggilan telepon dari kakeknya. Kakek mulai memarahinya karena tidak pulang, dan menyalahkannya karena memberi terlalu banyak alasan. Ia juga memberitahu Gu Yuseng bahwa ia telah membatalkan sebuah urusan di Huanian demi Gu Yuseng. Gu Yuseng merasa terganggu dengan adanya wanita itu di rumah. Pada saat itu, ia merasa Liang Douzhou sudah mengacaukan urusan yang sedang ia kerjakan selama 3 bulan terakhir. Ia menjadi sangat marah. Setelah Gu Yuseng diantar kembali ke kantor, ia sudah mandi dan menikmati beberapa batang rokok. Setelah ia tenang sedikit,
Kakeknya menelepon kembali dan bertanya mengapa ia belum pulang karena hari sudah sangat malam. Selanjutnya bab 106 Mata Indah yang Memikat Hati 6.